Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pastor Stefanus Chandra dalam INRI, Injil dan Renungan hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun perikopa bacaan Injil yang kita renungkan hari ini diambil dari perikopa Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Saya berharap kita semua membaca perikopa ini bagi bekal hidup kita hari ini, Jumat 29 Juli 2022. Adapun tema renungan kita hari ini adalah keluarga Betania. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini gereja memperingati Santa Marta, Santa Maria, dan Santo Lazarus. Mereka adalah tiga bersaudara yang tinggal di dusun kecil bernama Betania yang letaknya tidak jauh dari Yerusalem. Betania dan khususnya keluarga ini adalah tempat persinggahan favorit bagi Yesus dan murid-muridnya. Keterbukaan hati terhadap Yesus membuat Yesus berkenan untuk selalu mampir ke rumah tiga bersaudara ini. Dalam beberapa petikan Injil diceritakan kepada kita mengenai kunjungan Yesus ke rumah keluarga ini sebagaimana yang disampaikan oleh perikopa bacaan Injil kita hari ini. Bacaan Injil hari ini memaparkan bahwa Marta adalah sosok yang lebih dominan dan lebih aktif dibandingkan saudarinya Maria. Kisah pertemuan antara Yesus dengan kedua bersaudara ini mencerminkan pelayanan dan mendengarkan. Yesus lebih memilih sikap Maria karena ia lebih banyak memberi perhatian kepada Yesus. Sebaliknya, Marta memaklumkan diri sebagai pribadi yang aktif melayani. Marta ditegur oleh Yesus karena ia bukan hanya sibuk dengan berbagai hal, tetapi juga karena ia menilai sikap Maria yang mendengarkan Yesus sebagai sikap yang keliru, cuek, dan tidak peduli dengan pekerjaan melayani yang sementara dilakukan oleh Marta. Permintaan Marta melalui Yesus agar Maria membantunya bisa jadi sebuah pemakluman bahwa ia lebih baik, ia lebih peduli, ia lebih rajin daripada saudarinya Maria. Marta mengangkat dirinya sendiri di hadapan Yesus dan tentu saja hal ini tidak dikehendaki oleh Yesus. Namun Marta juga digambarkan sebagai pribadi yang mempercayai Yesus sebagai Mesias anak Allah dan sungguh sangat yakin bahwa Yesus telah bangkit dari makam sebagaimana yang dialami oleh Lazarus saudaranya. Santo Lazarus di sisi lain adalah saudara dari Marta dan Maria. Dialah sosok yang telah dibangkitkan dari mati setelah berbaring 4 hari dalam makam. Kisah pembangkitannya adalah kisah pembangkitan yang paling fenomenal dalam Injil. Lazarus berasal dari nama Ibrani Eleazar yang berarti Allah menolong. Lazarus telah mengalami kematian dan dibangkitkan oleh Yesus dengan cara yang luar biasa, cara yang fenomenal. Ini kita bisa baca dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 19 sampai 27. Ketiga tokoh ini, Marta, Maria, dan Lazarus, memiliki kesamaan, yaitu keintiman relasi dengan Yesus. Kedekatan relasi dengan Yesus melahirkan rasa belonging, rasa memiliki. Kedekatan ketiga tokoh ini dengan Yesus tergambar jelas saat Lazarus wafat. Yesus sampai menangis karena kematian Lazarus. Walau Yesus tahu ia akan membangkitkan Lazarus, tetapi karena suasana haru dan kehilangan yang disaksikannya terjadi pada Marta dan Maria, Yesus juga ikut terbawa arus dan menangis. Sisi kemanusiaan Yesus yang penuh empati kepada ketiga bersaudara ini membuat mereka sungguh spesial. Tanda
bahwa mereka istimewa adalah mujizat pembangkitan Lazarus. Allah melakukan mujizat kepada orang-orang yang dicintai dan mencintainya. Perikop ini jelas mengundang kita untuk memiliki keterbukaan hati, hospitalitas kepada Yesus dan juga utusan-utusannya. Kita juga diundang untuk memiliki kemauan untuk membangun relasi yang semakin akrab dengan Yesus, karena Yesuslah satu-satunya jalan menuju kebangkitan dan keselamatan kekal kita. Semoga kita melakukannya. Tuhan Yesus memberkati.